Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di atas kabut kelabu, di dalam istana yang tampak seperti kediaman raksasa, Klein mengetuk tepi meja bermotif kusam, sementara pikirannya berputar mengelilingi dadu aneh itu. Ia bisa mempengaruhiku tanpa kusadari. Ini sudah agak mirip dengan 008 waktu itu. Bedanya, yang satu ada tepat di hadapanku, sementara yang lain tersembunyi. Ini jelas sebuah artefak tersegel, dan termasuk jenis yang berada di puncak tertinggi. Bahkan jika bukan tingkat 0, setidaknya, ia pasti merupakan eksistensi yang sangat istimewa di antara tingkat 1. Aku untuk sementara tak bisa ikut campur dalam urusan takdir, tapi aku juga tak bisa hanya menghadapinya secara pasif. Seiring berjalannya waktu, benda pada level artefak tersegel, seringkali akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah. Ia mungkin mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar apoteker gendut itu, seperti aku atau semua penumpang di kapal. Klein memikirkan masalah itu dengan serius, tanpa menemukan solusi apapun. Ia memutuskan untuk segera kembali ke dunia nyata. Ia tidak tahu bagaimana cara menyegel dadu itu, atau bagaimana mengurangi pengaruhnya, tetapi ia tahu ada seseorang yang memiliki petunjuk. Snake of Mercury, Will Auseptin, yang masih berada di dalam rahim ibunya sebagai janin. Memasuki kamar tidur utama, ia mengeluarkan bangau kertas dari dompetnya, dan meletakkannya di atas meja. Klein melirik permukaannya yang masih menunjukkan bekas penghapusan. Ia mengambil pensil, dan menuliskan pertanyaan singkat. Bagaimana caranya menghadapi dadu itu? Ia melipat kembali bangau kertas ke bentuk semula, menyelipkannya ke dalam dompet, lalu berjalan ke pintu kamar pelayan, sebelum mengetuknya 2 kali. Ini tidak melanggar persona German Sparrow, karena ia adalah seorang orang gila yang sopan. Tentu saja, Klein terutama takut jika dengan ceroboh membuka pintu, ia justru menghantam Darkwill sampai mati. Ini adalah sesuatu yang ia pelajari dari waralaba film Final Destination. Selain itu, Klein juga khawatir menyaksikan sesuatu yang menjijikkan atau tidak menyenangkan. Dengan preferensi yang telah ditunjukkan Darkwill, ketika ia menyadari dirinya berada dalam bahaya ekstrim dan tak mampu melepaskan diri, dengan menunggu kematian sebagai satu-satunya pilihan, ada kemungkinan yang tidak nol bahwa ia akan memuaskan dirinya sampai klimaks untuk terakhir kalinya. Klein menyindir dalam hati saat ia mendengar jawaban lemah apoteker gendut itu. Ada apa? Syukurlah kau belum mati. Klein membuka pintu dengan hati-hati, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memandang Darkwill, serta kotak cincin yang terbuka di depannya. Ia bertanya dengan tenang, bagaimana angkanya? Tak bisakah kau cek sendiri dari koran? Bagian olahraga? Darkwill tampak lesu. Aku bertanya tentang dadunya. Tambah Klein singkat. Masih 3 poin. Darkwill menjawab secara refleks, sebelum menoleh dan melonjak. Kau percaya padaku? Klein tidak menjawab, agar mencegahnya mengingat bagaimana German Sparrow pernah diperdaya oleh dadu itu. Ia berbalik dan berkata dengan nada tak terganggu, keluarkan dadu itu. Baik, baik. Darkwill dan Harry berseru gembira hampir bersamaan. Mereka entah mengangkat tangan, atau sayap. Setelah apoteker gendut itu dengan hati-hati mengeluarkan kotak cincin, Klein menunjuk meja kopi dan berkata, taruh di sana. Sambil berkata demikian, ia duduk di sofa di sampingnya. Ia meletakkan lengan di pahanya, dan mencondongkan tubuh ke depan, untuk mengamati dadu aneh itu. Dari permukaan, dadu itu tak tampak aneh secara mistisisme. Satu-satunya perbedaan dari dadu biasa, adalah warnanya yang dicat merah, bahkan pada angka 3. Klein tidak menyentuhnya demi kehati-hatian. Ia sedikit menegakkan tubuh, dan menatap Darkwill yang duduk di kursi seberangnya, serta burung hantu gemuk, Harry, yang bertengger di sandaran kursi. Jelaskan situasinya secara rinci. Darkwill tak lagi menyembunyikan apapun, saat ia berkata dengan senyum yang lebih buruk daripada tangisan, ini adalah artefak tersegel penting di organisasi kami. Tugasku adalah mengantarkannya kepada seseorang tertentu di Pulau Orafi. Tapi,
Seperti yang kau lihat, ini sangat berbahaya. Ia akan menggelinding sendiri, bahkan ketika tak ada ruang untuk itu. Ketika ia menggelindingkan angka 6, pemiliknya akan sangat beruntung. Segalanya bisa dilakukan dengan keberhasilan yang relatif mudah, seperti bagaimana kebohonganku yang ceroboh bisa menipumu. Jangan sebut-sebut soal itu. Suatu hari mulutmu itu akan mengajarimu pelajaran pahit. Klein mendengarkan dengan ekspresi datar. Darkwill melanjutkan, angka 1 berarti pemiliknya akan sangat sial. Tak ada yang akan berhasil. Kau bahkan tak akan mempercayaiku, meski aku mengatakan seluruh kebenaran. Angka 2 seharusnya adalah kesialan dengan tingkat lebih rendah, tapi mengapa sampai membuatku tersambar petir? Itu tak bisa dijelaskan. Angka 3 dan 4 adalah tingkat normal dari kesialan dan keberuntungan. Ini sudah terkonfirmasi. Angka 5 adalah kebalikan dari angka 2. Kau belum cukup sial. Kalau tidak, aku sudah memukulmu sejak tadi. Pikir Klein, lalu berkata dengan tenang, mulai saat ini, kalian berdua akan bergiliran mengawasi dadu ini. Begitu ia turun di bawah 3 poin, segera beritahu aku. Berdua. Darkwill tampak tertegun sesaat. Termasuk aku. Burung hantu yang bertengger di sandaran kursi mengangkat sayap kanannya. Klein menyandarkan punggung ke sofa dan menyilangkan kaki kanannya sambil berkata dengan tenang, ini akan membantu menjaga fokus dan energi. Dengan itu, ia memberi isyarat ke arah burung hantu dengan dagunya. Kau duluan. Namaku Harry, gerutu burung hantu itu. Harry. Klein menahan dorongan untuk tertawa dan berkata kepada Darkwill, tarik bel dan panggil pelayan ke sini. Mulai sekarang, kita akan memilih layanan kamar untuk makan. Sebelum mencapai Pulau Orafi, kau harus selalu berada di ruang tamu. Kau tak boleh pergi kemanapun. Bahkan jika kau ingin ke kamar kecil, itu hanya boleh saat angkanya 3 atau 4. Jika benar-benar tak bisa menahan, aku akan memberimu ember. Mendengar Germain Sparrow memberi instruksi dengan keteraturan dan ketelitian, Darkwill sedikit demi sedikit menjadi tenang. Ia tak lagi setakut sebelumnya. Hal yang paling ia khawatirkan sebelumnya adalah, pertama, Germain Sparrow akan tergoda oleh keserakahan dan memilih membunuhnya demi dadu itu. Kedua, petualang yang agak gila dan dingin ini mungkin akan ketakutan oleh dadu tersebut, lalu memilih menghentikan misi dan berhenti memberikan perlindungan. Dan sekarang, Germain Sparrow sama sekali tak menunjukkan rasa takut, bahkan tampak sangat percaya diri. Darkwill diam-diam menghela napas lega dan berpikir. Penampilannya benar-benar profesional. Ia sama sekali tidak takut. Ia bahkan bisa lolos dari pengaruh dadu dan menerima penjelasanku. Ia memang pantas menyandang nama sebagai petualang kuat yang dengan mudah memburu Wormtongue. Ia jelas seorang Beyonder setingkat Admiral Bajak Laut. Darkwill berdiri dan berjalan ke pintu untuk menarik bel layanan. Baru saja ia kembali ke sofa, ia mendengar jeritan tajam Harry. Berubah, 2 poin. Tiba-tiba, Klein mengerahkan tenaga pada kakinya, bangkit dari sofa tanpa peringatan, dan menerjang ke sisi Darkwill. Bang! Saat bunyi tembakan terdengar dari luar, Klein menarik lengan Darkwill, mengayunkannya ke belakang, lalu memutar pergelangannya, melemparkan apoteker gendut itu ke samping. Pada saat itu, di dinding seberang tempat Darkwill berdiri, tampak sebuah lubang peluru. Apakah senjata seorang pelaut salah tembak? Atau peluru memantul ketika ia membidik burung laut atau semacamnya? Apapun situasinya, kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Namun, Klein menoleh ke arah apoteker gendut itu. Kau terluka? Darkwill menggeleng dengan rasa takut yang masih tersisa. Aku baik-baik saja. Dalam waktu berikutnya, Klein menyelesaikan lebih dari 10 kecelakaan, satu demi satu. Termasuk runtuhnya lampu gantung di kamar secara tiba-tiba, palu yang terlepas dari tangan pekerja perawatan yang terpeleset, dan meluncur lurus ke arah kepala Darkwill, serta Darkwill yang hampir mati tersedak tulang ikan. Ini semua tampak tak terlalu serius, tetapi bagi Klein untuk tetap fokus sepenuhnya, kelelahan tak terhindarkan. Syukurlah, dadu itu kemudian otomatis menggelinding ke angka 4, akhirnya mengakhiri 1 jam yang dipenuhi bencana. Tidak, aku tak bisa terus seperti ini.
Siapa tahu apa yang akan terjadi padaku saat aku menyelamatkannya. Klein mengusir kapten yang datang untuk meminta maaf, dan berkata kepada Darkwill, "Aku akan tidur setengah jam. Kalian berdua awasi dadu itu. Segera bangunkan aku jika ada masalah." Apoteker gendut dan burung hantu itu mengangguk, seperti burung pelatuk yang kelaparan. Menyandarkan diri ke sofa, Klein menggunakan kogitasi untuk segera tertidur, berharap menerima balasan dari Will Auseptin. Ketika ia terbangun dalam mimpinya, ia menghela napas lega saat melihat dataran hitam yang tandus. Ia mengikuti jalur yang sama seperti biasa dan mencapai kedalaman menara hitam. Di tanah yang menonjol dan dikelilingi kartu tarot, terdapat banyak garis perak baru yang tertulis rapat. Klein berhenti dan segera membacanya. Namanya adalah dadu probabilitas. Ia adalah artefak tersegel dengan level tertinggi di Life School of Thought kami. Aku yakin ia dapat mencapai standar artefak tersegel tingkat 0. Ia mengendalikan probabilitas segala sesuatu. Angka 1 akan memaksimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan pada target. Angka 2 akan sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan. Ini tidak berarti bahwa angka 2 lebih aman daripada angka 1. Karena begitu probabilitas cukup tinggi, kecelakaan apapun bisa terjadi. Angka 3 adalah meningkatkan probabilitas hal-hal yang merugikan. Kebalikannya berlaku untuk angka 4 hingga 6. Bahkan bagiku, makhluk yang dapat mengatur ulang sampai batas tertentu, ini tetap artefak tersegel yang cukup berbahaya. Seorang demigod bisa dibunuh menggunakannya, tetapi tentu saja, ia juga bisa membunuh dirimu sendiri. Aku tahu, kontesmu dengan dadu probabilitas ini mungkin setara dengan pertarungan antara dewa, Save and Load, melawan para dewa RNG. Klein menyindir dalam hati sambil terus membaca. Dadu probabilitas memiliki karakteristik hidup. Ia selalu membuat pemiliknya berayun antara keberuntungan dan kesialan. Jika tidak berhati-hati, sangat mungkin mati karena kecelakaan. Ketika ia terbangun sampai tingkat tertentu, ia akan mengendalikan orang-orang dan benda-benda di sekitar pemiliknya, mengendalikan probabilitas tindakan mereka. Meski belum dikonfirmasi, aku menduga bahwa jika diberi cukup waktu, ia akan mampu mempengaruhi seluruh dunia, membuat setiap tindakan semua kehidupan ditentukan oleh angkanya. Tentu saja, ini tidak termasuk para dewa. Sederhananya, ia mendigitalisasi seluruh dunia. Ini jelas berada pada level artefak tersegel tingkat 0. Terlalu berbahaya, betapa mengerikannya. Klein tak bisa menahan diri untuk mengernyit, sambil terus membaca dengan antusias. Untuk benar-benar menyegel dadu probabilitas cukup rumit. Sederhananya, gunakan artefak tersegel tertentu untuk mengisolasinya dari dunia roh, dunia astral, dan dunia nyata. Kau bisa mencobanya? Haha, aku akan membuka kartuku. Sejak lama aku telah menyadari bahwa kau dapat menahan indera ramalanku. Mungkin kau bisa menggunakannya untuk menyegelnya. Ada cara lain, tetapi itu hanya bisa mengurangi pengaruhnya untuk sementara. Namun, ini seharusnya cukup untuk mengantarkan dadu probabilitas ke tangan seseorang yang bisa menyegelnya. Cara itu adalah memanfaatkan fakta bahwa ia memiliki karakteristik hidup. Gunakan metode yang efektif untuk mengintimidasinya. Dengan begitu, ia akan patuh, tidak, menenangkan diri, untuk jangka waktu tertentu. Itu akan bertahan sekitar 12 jam, sebelum berlanjut kembali. Setelah tindakan intimidasi berulang, pengaruh yang diterimanya akan menurun. Setelah seminggu, ia akan menandaimu, dan dengan gila-gilaan mengendalikan probabilitasmu. Akhir kata, terima kasih atas bantuanmu. Hormat dariku, Will Auseptin. Layaknya Snake of Fate, ia memang telah menemukan keunikanku. Melempar dadu probabilitas ke atas kabut kelabu seharusnya bisa menyegelnya. Namun masalahnya adalah artefak tersegel tingkat 0, dengan karakteristik hidup, mungkin akan mempengaruhi ruang di atas kabut kelabu, dan mengusirku, menjadikan dirinya pemiliknya. Hal semacam ini tak bisa dijawab dengan ramalan. Ia pasti bisa melawan, sama seperti 008. Klein menolak gagasan menggunakan kabut kelabu. Saat pikirannya berputar, sebuah ide tiba-tiba muncul. Klein segera keluar dari mimpinya, dan terbangun. Ia berkata kepada Darkwill, "Aku punya metode untuk menekan pengaruhnya."
Apa itu? Tanya Darkwheel dengan gembira. Klein tidak menjawab. Ia mengambil dadu probabilitas yang menunjukkan angka 4, lalu masuk ke kamar kecil. Apa yang ingin ia lakukan? Aku ingat dalam beberapa cerita rakyat, cara memperlakukan benda jahat adalah dengan melemparkan kotoran. Darkwheel tak ingin memikirkan lebih jauh. Setelah masuk ke kamar kecil dan mengunci pintu, Klein segera menyiapkan ritual untuk memanggil dirinya sendiri. Setelah itu, ia pergi ke atas kabut kelabu dan mengeluarkan kotak cerutu besi. Kemudian, ia mengambil dadu probabilitas dan membuka kotak cerutu itu. Di dalamnya terdapat All Black Eye yang berasal dari marionetis. Di bawah kegelapan, wajah Klein terselubung bayangan. Ia menatap dengan pandangan yang dalam dan muram. Saat mendekatkan dadu probabilitas ke mata aneh itu, sebuah karakteristik Beyonder yang mengandung korupsi mental dari True Creator. Sudut bibirnya terangkat, memperlihatkan senyum ramah, dan ia berbisik kepada dadu di tangannya. Ini, biarkan aku menjamumu dengan sebuah konser. Jendela kamar mandi itu berada sangat tinggi, membuat sinar matahari tidak bisa masuk dengan cukup. Cahaya hanya mampu sedikit mengusir kegelapan, menjadikan segalanya tampak sangat muram. Klein memindahkan dadu probabilitas di tangan kanannya ke arah All Black Eye, dan tiba-tiba benda itu bergetar. Setelah itu, ia melemparkannya ke sisi lain wastafel. Dadu putih susu itu berguling beberapa kali, sebelum akhirnya berhenti dengan 4 titik merah menghadap ke atas. Klein menahan senyum tipis yang nyaris tak terlihat, melangkah ke samping, lalu mengambil kembali dadu probabilitas. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan sopan ala seorang gentleman. Jadi, kau tidak ingin mendengarkannya? Begini saja, beri aku sebuah jawaban. Angka 6 berarti kerjasama, sementara angka lainnya berarti penolakan. Selesai berkata demikian, ia melemparkan dadu probabilitas ke udara dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dadu putih susu itu jatuh lurus ke bawah dan langsung berguling cepat, memperlihatkan 6 titik merah. Sangat bagus, puji Klein sambil terkekeh pelan. Setelah melempar All Black Eye kembali ke atas kabut abu-abu, ia berbalik membuka pintu kamar mandi dan berjalan perlahan menuju ruang tamu. Di bawah tatapan Darkwheel dan Harry, yang dipenuhi harap, cemas, penasaran, dan kebingungan, ia tiba-tiba berhenti dan melemparkan dadu probabilitas ke depan. Tidak, tidak. Darkwheel dan burung hantu itu berteriak bersamaan, takut jika muncul angka 3 ke bawah. Yang terakhir bahkan secara refleks terbang menjauh, untuk menjauhkan diri dari si gendut yang mungkin akan tersambar petir. Dengan bunyi denting yang renyah, dadu putih susu itu berguling beberapa kali di atas meja kopi, sebelum berhenti di angka 2. Tepat ketika warna wajah Darkwheel memucat, dadu itu dengan malas kembali berguling, dan berhenti di angka 4. Untuk 12 jam ke depan, semuanya akan relatif tenang. Klein duduk dengan tenang, dan mulai menikmati sarapannya yang sudah lama dingin. Dia benar-benar punya solusi. Darkwheel membungkuk sedikit, dan menatap dadu aneh di atas meja kopi. Setelah hampir 1 menit, ia tak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan, dan melempar dadu itu, dan berhasil mendapatkan angka 6. Begitu telapak tangannya menjauh, dadu itu bergerak sendiri, dan kembali ke angka 4. Sungguh ajaib. Metode apa sebenarnya yang digunakan German Sparrow? Apa dia benar-benar buang air besar, lalu merendam dadu itu di dalamnya? Darkwheel memutuskan untuk menerima hasilnya, dan berhenti memikirkan alasannya. Kalau tidak, ia curiga dirinya akan muntah. Menatap German Sparrow yang dengan tenang mengoleskan mentega ke roti, Darkwheel tiba-tiba merasa bahwa hanya dengan sebuah janji dan 1.000 pound untuk menyewa pengawal setingkat ini, benar-benar sangat sepadan. Dia jelas bisa disejajarkan dengan admiral bajak laut manapun. Jika seorang taipan mengalami situasi sepertiku, mereka pasti tak akan ragu menyewanya dengan setengah kekayaan mereka. Untungnya, aku hanya membayar 300 pound. Sisanya akan ditanggung guru dan yang lainnya. Menyadari bahwa ia tak perlu lagi mengkhawatirkan dadu yang berguling acak selama 12 jam ke depan, Darkwheel merasa lega. Ia pun berdiri dan meregangkan punggungnya.
Ia berjalan ke jendela dan membuka jendela yang tertutup rapat, memperlihatkan langit cerah dengan awan tipis yang tersebar jarang. Langit biru tak berujung berkilau, memantulkan sinar matahari, seakan dipenuhi serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu menyegarkan Darkwill, membuatnya merasa beban di dadanya terangkat. Berbeda dengan Backlund yang baru mulai menghangat di akhir Februari, Kepulauan Rorstead sudah tak lagi didera dingin. Kehidupan telah kembali ke wilayah ini, menghadap laut, menyambut mekarnya bunga di musim semi yang hangat. Klein, yang telah menghabiskan rotinya, berjalan ke posisi di belakang Darkwill, dan merasa seperti seekor hewan yang baru terbangun dari hibernasi. Ia tidak melantunkan puisi yang sempat terlintas di benaknya. Pertama, itu tidak cocok dengan persona Germain Sparrow. Kedua, hal itu kemungkinan akan membuat Darkwill merenungkan bakat puitis Kaisar Rosel. Hingga malam tiba, dadu itu tetap tidak berguling, tetapi cuaca telah berubah. Angin kencang meraung, dan awan gelap berkumpul. Sebuah badai sedang terbentuk. Ini adalah bahaya paling umum di laut. Bahkan jika seseorang menempuh jalur laut yang aman dan sering dilalui, situasi seperti ini tetap bisa terjadi sesekali, hanya saja tidak selalu menakutkan. Klein memandangi gelombang tinggi dan langit gelap, merasa seolah kapal itu sedang berlayar di lembah pegunungan. Di kedua sisinya menjulang tebing-tebing biru tua yang bisa runtuh kapan saja. Tekanan yang intens membuat Beyonder urutan menengah sepertinya merasa tertekan. Ia bahkan sempat ingin berdoa kepada dewa, berharap kapal penumpang ini dapat melewati badai dengan selamat. Tak heran para pelaut, bajak laut, dan pedagang yang lama hidup di laut, tak bisa menahan diri untuk menghormati Lord of Storm. Mereka pasti, sedikit banyak, percaya kepada dia. Klein menghela napas dalam hati. Meski ia tidak percaya, badai yang tidak terlalu kuat ini bisa menenggelamkan kapal penumpang yang digerakkan oleh layar dan mesin uap, ia tetap berhati-hati dengan berdoa kepada identitas alternatifnya, Dewa Laut Kalvetua. Ia takut dadu probabilitas tiba-tiba menjadi gila selama badai dan berguling ke angka 1, menyebabkan kapal tenggelam ke dasar laut. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan lebih awal. Klein memang mempercayai penilaian Snake of Fate Will Auseptin, bahwa dadu probabilitas akan tenang selama 12 jam setelah intimidasi pertama, tetapi itu tanpa syarat tambahan apapun. Ia percaya bahwa artefak tersegel dengan karakteristik hidup lebih mungkin menangani situasi seperti manusia, bukan sekadar mengikuti aturan kaku. Oleh karena itu, ia harus bersiap menghadapi masalah apapun yang mungkin ditimbulkannya. Melirik Darkwill dan burung hantu yang tampak agak gelisah karena badai, Klein berkata dengan tenang, "Aku akan tidur sebentar. Terus awasi dadu itu. Bergantian, dan jangan lengah." Baik. Menyaksikan Germain Sparrow masuk ke kamar tidur utama, Darkwill berjalan ke sisi meja kopi dan duduk. Sambil menatap dadu itu, ia bertanya kepada Harry, "Apa yang sedang kau pikirkan sekarang?" Harry terbang berputar dan bergumam, "Kenapa aku bukan burung petrel?" Di kamar tidur utama, Klein naik ke atas kabut abu-abu dan memanggil tongkat Dewa Laut dari tumpukan barang rongsokan. Ia memegang tongkat dengan permata biru tertanam di bagian atasnya, dan segera menanggapi doanya sendiri. Klein tidak menghabiskan terlalu banyak spiritualitas untuk menenangkan badai. Pertama, karena mereka tidak terlalu jauh dari perairan sekitar Kepulauan Rorstead. Fenomena supranatural yang terlalu jelas dan berlebihan akan mudah menarik perhatian si King Yan Kotman yang berada dalam domain yang sama, atau para pendeta badai di kapal-kapal. Kedua, ia harus menghemat kekuatan untuk menghadapi dadu probabilitas. Apa yang ia lakukan sederhana. Ia memperkuat kapal dengan lapisan-lapisan efek Beyonder, memungkinkan kapal berlayar stabil melewati badai tanpa resiko terbalik. Bagi Beyonder, urutan 5 atau 6 di bawah tingkat demigod, melakukan hal serupa pada kapal penumpang dengan ratusan orang di dalamnya, membutuhkan persiapan yang banyak dan ritual yang rumit, bahkan bisa menguras energi mereka sepenuhnya. Namun, bagi seorang dewa laut di domain ini, semuanya mudah dan sederhana. Seorang demigod sudah memiliki sekilas sifat seorang dewa. Klein menghela napas, melemparkan tongkat itu kembali ke tumpukan rongsokan, lalu menghilang diam-diam dari atas kabut abu-abu. Setelah itu,
Kapal berguncang naik turun seperti daun tertiup angin. Namun, tak peduli seberapa mengerikan atau menjulangnya gelombang biru tua itu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada kapal hingga badai berakhir. Pukul 4 sore hari Kamis. Backland, Jalan Williams. Forswell kembali tiba di tempat ini, dengan kereta kuda. Ia tidak duduk di kedai kopi kali ini. Sebaliknya, ia berjalan menyusuri jalan, mengamati para pejalan kaki dan bangunan di sekitarnya. Ia juga mencatat sosok-sosok dengan ciri khusus, sebagai bahan untuk novelnya. Benar-benar banyak orang asing. Mayoritas masih dari Feysak dan Intis. Yang satu seperti beruang putih barbar dan kekar, sementara yang lain seperti ayam jantan berwarna-warni dan mencolok. Force terkekeh pelan dalam hati. Saat itu, ia tiba di bagian tengah Jalan Williams, tempat berdirinya sebuah kapal terbengkalai. Sulur-sulur tanaman layu merambati dindingnya, dan batu-batu abu-abu berserakan di mana-mana. Dengan niat untuk tidak menyia-nyiakan bayaran Tuan World, Force sengaja mendekatinya untuk memeriksa apakah ada kejanggalan. Ia mengitari kapal itu tanpa menemukan apapun. Setelah itu, ia masuk ke dalam, menghindari kotoran menjijikkan dan benda-benda busuk, lalu dengan cepat mengamati setiap sudut. Tiba-tiba, tatapannya berhenti, dan alisnya perlahan mengernyit. Di salah satu sudut reruntuhan yang setengah runtuh, tanahnya tampak telah digali oleh seseorang. Lubangnya tidak terlalu besar atau dalam, dan masih ada sisa-sisa jejak, yang menunjukkan bahwa penggalian itu dilakukan dengan jari-jari tangan. Ini seharusnya bisa dianggap sebagai sebuah kejanggalan, bukan? Force mundur dengan hati-hati, dan tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah menyusuri seluruh Jalan Williams, ia segera pulang, dan merapikan semua kejanggalan serta bahan catatan yang ia kumpulkan, lalu mempersembahkannya kepada Tuan Full, dan memintanya untuk menyerahkannya kepada The World. Force tidak menyembunyikan apapun yang ia lihat, bahkan jika tampaknya tidak ada masalah di permukaan. Ini karena ia sangat paham bahwa setiap kejanggalan akan dinilai oleh The World, bukan oleh dirinya sendiri, yang tidak memahami keseluruhan situasi. Di istana kuno di atas kabut, Klein segera mulai membaca laporan yang diserahkan oleh Nona Magician. Kapal terbengkalai itu menunjukkan tanda-tanda pernah digali. Upaya penggalian sebelumnya sudah ditangani olehku dan Nona Sharon. Siapa yang menggali lagi? Rafter Pound, keturunan keluarga Tudor itu. Dia hampir mati karena kerasukan roh jahat. Tanpa bantuan siapapun, kecil kemungkinan dia akan mengambil resiko lagi. Siapa itu? Klein berpikir sejenak, tetapi tidak bisa mengunci satupun tersangka. Ia hanya bisa terus membaca. Saat membaca catatan yang ditulis dengan bahasa yang indah, ia dengan tajam menangkap satu poin. Ada banyak orang asing di jalan ini, mayoritas dari Feysak dan Intis. Dulu tidak seperti ini, ketika aku pergi ke Jalan Williams. Apakah baru-baru ini ada perusahaan dari Feysak atau Intis yang membuka usaha di sana? Feysak? Intis? Klein merenungkan dua nama negara itu, ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu. Keluarga kerajaan Feysak, keluarga Einhorn, dan mantan keluarga kerajaan Intis, keluarga Sauron, sama-sama menguasai jalur Hunter, yang juga merupakan jalur Red Priest. Keduanya adalah dua jenis darah, yang ditetapkan oleh roh jahat sebagai mampu melepaskan segel. Bersama dengan keturunan keluarga Medici, yang telah dihancurkan di Pelabuhan Bansi, tiga faksi yang menguasai jalur Red Priest kini semuanya terlibat. Pelabuhan Bansi dihancurkan, menyebabkan karakteristik Beyonder keluarga Medici menggunakan suatu koneksi mistis untuk menghubungi roh jahat yang dicurigai sebagai Red Angel. Karena itu, anggota keluarga Einhorn dan Sauron tertarik? Tidak, itu tidak realistis. Jika Gereja Storms tidak menemukan karakteristik Beyonder apapun, mereka pasti sudah menyadari adanya masalah. Alasan lain? Roh jahat itu menggunakan metode lain untuk menarik orang-orang dari keluarga Einhorn dan Sauron? Melalui apa atau siapa ia melakukannya? Jumlah orang yang mengetahui keberadaan roh jahat itu hanya segelintir. Aku, Nona Sharon, serta. Di tengah pikirannya yang berkejaran, Klein tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Itu adalah Rafter Pound, keturunan keluarga Tudor yang sebelumnya kerasukan roh jahat. Tanpa disadari,
ia telah menjadi budak roh jahat itu. Ia diam-diam membantu menyebarkan berita. Dan roh jahat itu telah mencari bantuanku dan Nona Sharon untuk membius kami, agar berpikir bahwa hanya kami yang bisa menyelamatkannya. Untuk itu, ia bahkan tidak keberatan mengkhianati para keturunannya sendiri. Klein terkejut, merasa seolah-olah ia telah dipermainkan oleh roh jahat itu.